بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كيف حالكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات؟ هل أنتم بخير؟ نرجو كذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصحة والعافية. الحمد لله، في الأسبوع الماضي أخذنا 5 آداب من آداب الاستئذان. من يذكر لنا؟ تفضلوا. ما هي الآداب الأول؟ السنة تقديم السلام قبل الاستئذان. ثانيا، أن يقف المستأذن عن يمين أو شمال الباب. هذا ثانيا. ثالثا، أن يعرف المستأذن بنفسه. إذا ذهبت إلى بيت صديقك وسألك صاحب البيت من أنت، لا تقل أنا، لكن عليك أن تذكر اسمك. أنا فلان بنت فلان. هذا ثالث. والرابع، ينبغي للمستأذن ألا يدق الباب بعنف. ينبغي للمستأذن ألا يدق الباب، ألا أن يدق الباب، ليس الباب، ألا أن يدق الباب بعنف. هذا رابعا. أما الخامس، ينبغي للرجل إذا سافر وطال سفره ألا يطرق أهله ليلا. إذا سافرنا لمدة سنة أو سنتين مثلا ولم نرجع ولا مرة، فحينئذ لا يجوز لنا أن نرجع في الليل. لكن إذا كان هناك الاتصال بيننا وبين الأهل في البيت ونحن نريد أن نرجع، فهذا لا بأس. نخبره عن طريق SMS أو WA مثلا، فهذا لا بأس به أن نرجع في الليل. وإن شاء الله تعالى في هذا اليوم سنأخذ الأدب السادس، ألا وهو يحرم نظر، ليس نظر، يحرم نظر الرجل في بيت غيره إلا بإذنه. ما معنى هذا الكلام يا إخوان ويا أخواتي؟ تفضلوا فكروا. نعم، يحرم نظر الرجل، أي الرجل والمرأة كذلك، لا يجوز له أن ينظر ما في داخل بيت صديقه أو ما في داخل بيت غيره
illa biizni sahibil bait. Illa biizni sahibil bait. Anta masalan dhahabta ila baiti sadiqik wa lam tadkhul, ma zilta fil kharij wa turidu an tasta'dhin. Lakin lamma ista'dhanta wa qulta assalamu alaikum marratan hatta karrarta 3 marrat wa laysa hunaka al-jawab min dakhil bait min sahibil bait faturidu an tanzur masalan an tariqi an-nafidhah, hadha la yajuzu lana an nanzur ma fi dakhil bait. Fahimtunna? Taib. Adab yang keenam, tidak boleh atau haram hukumnya seseorang melihat apa yang ada di dalam rumah orang lain kecuali dengan izin pemilik rumah. Jadi kita tidak boleh mengintip apa yang ada di dalam rumah orang lain. Tidak boleh seseorang melihat apa yang ada di dalam rumah orang lain kecuali izinnya. Mana dalilnya? Rawal Bukhari wa Muslim min hadits Sahal bin Sa'ad. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, ittala'a rajulun min juhrin fi hujratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti ittala'a? Ittala'a itu melihat, ya, mengintip. Seseorang, rajulun min juhrin. Mana juhr? Juhrin itu lubang. Fi hujratin nabi, di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang melihat atau yang mengintip dari lubang yang ada di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midran yahukku bihi ra'sah. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membawa midran. Midran itu kayak kalau sekarang seperti sisir, ya, untuk meluruskan, merapikan rambut. Yahukku bihi ra'sahu, yang dia gunakan untuk yahukku itu menggaruk-garuk kepala, ya, menyisir kepala. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau a'lamu annaka tanzuruni la ta'antu bihi fi 'ainik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini, kalau saja saya tahu engkau telah mengintip saya, kalau aku tahu engkau telah mengintip saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya saya telah ta'ana itu mencolok, ya, menusuk. Niscaya saya akan menusuk matamu. Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Karena isti'dzan, minta izin, itu agar seseorang bisa menjaga pandangannya. Supaya seseorang pandangannya tidak lepas, ya. Jadi syariat minta izin ini, kenapa kita dianjurkan untuk minta izin ketika masuk atau ketika kita ingin masuk ke dalam rumah saudara kita, teman kita misalnya, supaya pandangan mata kita terjaga, aib orang lain tidak nampak atau tidak kita lihat. Itu hadis yang pertama yang terkait dengan kita tidak boleh mengintip
atau melihat apa yang ada di dalam rumah orang lain tanpa seizinnya. Hadis yang lain yang menguatkan hadis ini juga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna imra'an ittala'a 'alaika bighairi idznin," kalau sekiranya ada seseorang yang mengintip engkau, melihat engkau, bighairi idznin, tanpa izin, fahadzaftahu bihasatin, kemudian engkau hadzafa yahdzifu apa? Menghilangkannya, bihasatin, engkau hilangkan atau usir dia dengan batu, hasad, batu kecil, fafaqata ainah, yang mengakibatkan matanya menjadi hilang, atau faqa itu mencungkil ya. Fahadzaftahu bihasatin, kau lempar dengan batu, kemudian fafaqata ainah, kemudian kau cungkil matanya, lam yakun 'alaika junah, maka engkau tidak berdosa, tidak mengapa. Dalam riwayat yang lain Imam An-Nasa'i, fala diyah wala qisas, maka tidak ada kewajiban bagi engkau untuk membayar diat, tebusan baginya, dan tidak juga ada qisas, dan juga tidak ada qisas. Ini dua hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang muslim tidak boleh melihat, tidak boleh mengintip apa yang ada di dalam rumah orang lain. Kalau ternyata ada yang mengintip misalnya, kemudian si punya rumah mencungkil mata kita atau memukul, menusuk mata kita, maka kata Nabi, orang yang diintip tadi tidak salah, dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar fidyah, dan juga tidak dikisos, karena kesalahan ada pada orang yang ngintip tadi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, idza lam yu'dzan lil musta'dzin falyarji'. Farubbama kana sahibul bait la yastati' al-istiqbal. Rubbama sadiquka la yastati' an yastaqbil atau la yastati' an yastaqbil hudurak. Yang ketujuh, idza lam yu'dzan, kalau tidak diizinkan. Antum mau datang nih, mau bertamu ke rumah teman antum. Ternyata yang punya rumah teman antum tadi nggak mau atau nggak memberikan izin. Antum salam sekali, 2 kali, 3 kali, nggak dijawab salamnya. Berarti ini ada indikasi nih, ya, yang punya rumah tidak mau menerima kehadiran antum sementara. Maka apa yang harus kita lakukan? Falyarji', maka hendaknya kita pulang. Farubbama kana sahibul bait la yastati al-istiqbal. Terkadang atau bisa jadi yang punya rumah sedang tidak bisa menerima tamu. Yastati al-istiqbal, tidak bisa menerima. Mana dalilnya? Kalau kita datang ke rumah seseorang kemudian kita tidak diizinkan, kita harus pulang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau misalnya atau kalau dikatakan kepada kalian irji'u, raja'a yarji'u, apa artinya? Kembali, pulang. Kalau yang punya rumah mengatakan irji'u, pulang sajalah kalian, farji'u, maka kita yang datang ke situ harus pulang. Wa azka lakum,
itu lebih bersih bagimu. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nur ayat 28. Itu ya yang ketujuh. Kalau misalnya kita mau datang ke rumah teman kita atau siapalah ya, tapi ternyata yang punya rumah tidak memberikan kita izin, maka mau nggak mau kita harus pulang. Yang kedelapan, innaman du'iya au ursila lahu rasulun fa innahu la yahtaju ilal isti'dzani. Inna atau anna ya. Anna man du'iya, bahwasanya barang siapa du'iya diundang, au ursila atau diutus, lahu rasulun kepadanya seorang utusan, fa innahu la yahtaju ilal isti'dzan, maka dia tidak perlu untuk minta izin. Contoh misalnya ya, abi antum bikin acara ya, bikin acara makan-makan syukuran misalnya. Kemudian abi antum minta antum mengundang tetangga antum untuk datang ke rumah antum. Nah, orang yang antum undang tadi, dia udah nggak perlu lagi minta izin ya. Orang yang antum undang tadi, dia sudah tidak perlu lagi minta izin karena dia diundang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin faja'a ma'ar rasuli fa inna dzalika lahu idznun. Kata Nabi, apabila salah satu dari kalian diundang, du'iya, ila ta'amin, ke salah satu acara makan-makan, faja'a ma'ar rasul, dan dia ternyata datang bersama orang yang mengundangnya, fa inna dzalika lahu idznun, maka itulah jadi izinnya. Artinya dia tidak perlu lagi untuk minta izin ketika dia diundang, dan ketika hadir dia bareng bersama yang mengundang. Wastathna ba'du ahli ilmi ma idza ta'akhkhara al-mad'u 'anid da'wah. Istathna itu apa? Mengecualikan. Ba'du sebagian ahlul ilmi, para ulama atau sebagian ulama mengecualikan kalau misalnya yang diundang tadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Ya. Dia misalnya diundang ba'da isya. Ternyata sampai ke tempat acara sudah jam 9. Acaranya sudah bubar. Kalau kondisi seperti ini, maka dia harus tetap minta izin. Au kana fi makan yahtaju ma'ahu fil 'adah ilal idzni fa innahu yasta'dzin. Atau kalau di satu tempat yang biasanya di situ dibutuhkan untuk minta izin, ya, fa innahu yasta'dzin, maka ketika itu harus minta izin meskipun dia diundang atau ada orang yang mengundangnya. Tapi karena tempat itu biasanya kalau orang masuk situ harus minta izin, maka dia juga harus minta izin. Mungkin kalau kita di sini seperti di gedung-gedung ya. Kalau misalnya ada resepsi pernikahan di gedung,
biasanya ada satpamnya. Berarti kita harus minta izin ke satpamnya berarti. Yang ke-9, al-isti'dzanu 'alal maharim minan nisa. Minta izin kepada maharim. Maharim itu jamak dari mahram. Dari kalangan saudari-saudari kita yang wanita. Antum misalnya punya kakak perempuan. Maka kalau misalnya antum ingin masuk ke dalam kamar dia harus minta izin terlebih dahulu. Atau sebaliknya, antum laki-laki kemudian punya adik mau masuk ke rumah antum, ke kamar antum misalnya, maka dia juga harus tetap minta izin. Nggak boleh main nyelonong masuk. Idza turidu an tadkhul ila maharimika kal apabila engkau ingin masuk ke dalam kamar mahrammu, kal seperti ibu, wal ukhti seperti saudari perempuan, wa ghairihinna dan yang lainnya, fala tadkhul alaihin fi amakin rahatihinna, maka jangan engkau masuk ke dalam tempat-tempat dia, ke tempat-tempat amakin rahatihin, tempat-tempat istirahat mereka, wa ghurafihinna dan gurfah-gurfah, kamar-kamar mereka, hatta tasta'dzin, sehingga engkau minta izin, alaihinna kepada mereka, bituruqil bab, dengan cara bitarqi ya, bitarqil bab bukan turuk, bitarqil bab dengan cara mengetuk pintu, au ayya wasilatin ukhra atau dengan cara yang lain. Ini yang ke-9, kita diwajibkan untuk minta izin ketika kita mau masuk ke dalam kamar mahram kita, baik ibu kita ataupun saudari-saudari kita. Mana dalilnya? Rawa al-Bukhari fil Adab al-Mufrad, al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Adab al-Mufrad, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, sa'ala Hudzaifah, yang bertanya kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, faqal, wahai Hudzaifah, a'astadzinu ala ummi, apakah saya harus minta izin apabila saya mau masuk ke dalam kamar ummiku, ke dalam kamar ibuku? Faqal, illam tasta'zin 'alaiha ra'aita ma takrah. Wahai fulan, kalau engkau tidak minta izin ketika engkau mau masuk ke dalam kamar ibumu, nanti engkau akan, bisa jadi ya, engkau akan melihat apa yang engkau tidak sukai. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka kita disyariatkan untuk minta izin ketika kita masuk ke dalam kamar ibu kita atau kakak-kakak kita yang perempuan, dan juga sebaliknya. Itu yang ke-9 ya. Yang ke-10, isti'dzanul atfal, agar anak-anak meminta izin ya ketika masuk ke dalam kamar ibunya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan detail di dalam surah An-Nur ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum
walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat. Walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Min qabli salatil fajri wa hina tada'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya. Thalathu awratin laysa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahun. Inilah ayat yang mengisyaratkan, yang memerintahkan seorang anak dan juga seorang hamba sahaya ketika dia ingin masuk ke dalam kamar ibunya agar minta izin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaknya hamba sahaya, baik dari laki-laki dan perempuan, yang kamu miliki, walladzina lam yablughul hulum minkum, dan orang-orang yang belum balik, orang-orang yang belum dewasa di antara kamu, masih anak-anak ya, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, ya, 3 waktu. Budak-budak tadi dan anak-anak yang belum balik tadi harus minta izin kepada kamu di 3 waktu. Sebutkan 3 waktu seorang anak, seorang pembantu, budak harus minta izin kepada tuannya atau ibunya. Waktu pertama, min qabli salatil fajri. Apa arti min qabli? Sebelum salat fajar. Yang kedua, wa hina tada'una thiyabakum minadh dhahirah. Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, di siang hari, setelah zuhur ya. Waktu yang ketiga adalah wa min ba'di salatil isya, yaitu waktu setelah isya. Jadi 3 waktu ini sangat-sangat untuk ditekankan bagi seorang anak agar meminta izin apabila ingin masuk ke dalam kamar orang tuanya. Sebelum subuh, ketika siang, ba'da zuhur, ya, dan juga setelah isya. Itu yang ke-10. Yang ke-11, yang terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, al-isti'dzanu 'indal khuruji. Al-isti'dzanu 'indal khuruji. Minta izin ketika keluar. Minta izin ketika ingin pulang dari rumah yang antum kunjungi. Jadi kalau kita datangnya minta izin, maka pulangnya juga harus minta izin. Jangan kita datang minta izin, pulangnya enggak minta izin. Mana dalilnya bahwasanya kita harus minta izin ketika kita keluar dari rumah orang yang kita kunjungi, ketika kita mengunjungi. Lima rawahu Abu Syaikh, apa yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh fi Tarikh Asbahan min hadis Ibnu Umar, dalam sejarah Asbahan min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zara ahadukum akhahu fajalasa indahu fala yakumanna hatta yasta'dzinahu. Kata Nabi, apabila salah satu dari kalian berziarah,
berkunjung kepada saudaranya, fajalasa indahu, kemudian dia duduk, kemudian dia bertamu, fala yakumanna hatta yasta'dinahu, maka dia tidak boleh pulang, berdiri pulang sehingga dia minta izin. Jadi harus minta izin kalau kita mau meninggalkan atau kalau kita mau pulang atau keluar dari rumah teman kita tadi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah 11 adab dari adabu al-istidzan. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini bisa dipahami dengan baik. Dan kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan atau mufradat al-gharibah, tafadhalu, silakan ditanyakan. Atau antum cari sendiri, itu lebih baik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.